Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bermuajahah, berkumpul di rumah Allah Masjid Al-Abrar dalam rangka pengajian rutin yang seharusnya diisi oleh Ustaz Agus Supriyadi. Karena saya sebagai ban serep, maka saya akan menyampaikan materi sesuai dengan yang saya mampu, ya. Kalau ternyata materi yang saya sampaikan ini sudah pernah disampaikan, ya harap maklum, ya. Ustadz itu udah pernah, ya nggak apa-apa, ya. Anggap saja ini pengulangan, ya, pengulangan. Pepatah orang Minang mengatakan lancar kaji karena diulang, ya. Lancar kaji karena diulang. Jadi kalau diulang maka akan lancar, akan hafal, ya. Ini ada orang jauh ini, dari mana Mas? Dari beliau. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu adab di dalam buku Ensiklopedia Adab menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu topik kita malam hari ini adalah adab ziarah, ya. Ziarah. Apa yang ada di benak bapak kalau saya membahas tentang adab ziarah? Kalau saya bilang adab ziarah, yang ada di benak bapak apa? Kuburan. Ya. Bapak mohon maaf, kalau saya bilang adab ziarah berarti tentang apa? Tentang makam. Bapak? Baca doa, ya. Baik. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang betul, ya. Ziarah di sini artinya berkunjung, ya, bertamu. Bapak ke rumah saya ke rumah bapak, itu namanya ziarah, ya. Saya ke rumah Pak Yusef, bertamu. Assalamualaikum Pak Yusef, boleh masuk? Tunggu Pak, saya lagi mandi. Nah, ya. Jadi adab-adab bertamu, ya. Di sini namanya ziarah, ya. Memang untuk orang Indonesia ziarah itu pasti asosiasinya kuburan, pasti itu. Apalagi ibu-ibu di kampung, ya. Bu, mau kemana? Ziarah, ya, mau ziarah. Asosiasinya adalah ke makam Wali Songo, ya, ke Demak, ke Tuban, kemana lah, ya, Jawa Timur. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan ziarah dalam kitab ini adalah saling mengunjungi, ya. Saling mengunjungi di antara kaum muslimin memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menguatkan hubungan, menambah rasa cinta, serta mempererat persatuan dan keterkaitan di antara kaum muslimin. Jadi kita berkunjung adalah merupakan sebuah aktivitas yang very important, sangat penting untuk
merapatkan barisan, untuk memperkuat persatuan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu bukan teori, Pak. Ukhuwah Islamiyah itu bukan teori, bukan teori, tapi praktek. Ya. Coba angkat tangan, Pak. Yang sudah tahu rumah saya, angkat tangan, Pak. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan cuma 6. Harusnya semuanya udah tahu rumah saya. Ya. Yang sudah tahu rumahnya Ustaz Agus, angkat tangan. Angkat tangan, Ustaz Agus Supriyadi. Ya, bari 6. Ya, mari Pak. Kita tingkatkan ziarah sesama kita. Ya, saling berkunjung. Kelihatannya mungkin bagi bapak-bapak yang lain kelihatannya ngapain sih berkunjung? Ngapain? Oh, bukan lebaran kok. Berkunjung nanti dong lebaran. Ya itulah asosiasi kita masyarakat Indonesia berkunjung hanya pada saat lebaran. Dan itu pun untuk anak-anak kecil mengharapkan salam tempel. Ya. Juga dia keliling lebaran. Ya. Nah, jadi bukan itu, Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri, tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri. Dan tidak ada hubungannya dengan salam tempel. Ya. Tetapi sekedar untuk merapatkan barisan, mendekatkan hati. Ya. Jangan sampai kita berkunjung kepada seseorang karena ada maksud saja. Mohon maaf nih Pak, mau pinjam duit. Pas mau pinjam duit datang. Assalamualaikum, Pak. Ini saya sudah ditagih sama kepala sekolah sama yayasan. Cucu saya SPP-nya nunggak setahun. Bisa nggak Pak saya pinjam uang? Ya. Jangan sampai kita berkunjung hanya untuk itu. Ya itu boleh. Tapi jangan sampai hanya ada maksud tertentu mau pinjam uang, akhirnya berkunjung. Ya, jadi di sini disebutkan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menguatkan hubungan. Ia juga memiliki keutamaan yang besar apabila seseorang menziarahi sesama saudaranya sesama muslim karena Allah. Jadi berkunjungnya itu karena Allah, bukan karena Pak Fajar kaya maka sering dikunjungi. Ya. Pak Jumari kaya maka sering dikunjungi. Pak X miskin jarang dikunjungi. Pak Z miskin jarang dikunjungi. Itu berarti berkunjungnya bukan karena Allah, bukan. Ya. Atau untuk menyambung tali silaturahim, ya. Jadi berkunjungnya harus karena Allah. Maka itu selayaknya seorang yang ingin mengunjungi saudaranya sesama muslim agar memiliki adab yang telah dituntun oleh Islam. Apa itu adabnya? Adabnya yang pertama adalah menghadirkan niat yang baik. Jadi yang pertama adalah niat yang baik, Pak. Niat. Ya. Jadi kalau saya mau ke rumah Pak Khairuddin, apabila seseorang hendak keluar untuk mengunjungi pihak tertentu atau keluarganya ataupun mungkin koleganya, jadi yang kita kunjungi Pak pertama keluarga yang ada hubungan darah, yang kedua sesama ikhwan, sesama muslim yang punya ikatan iman la ilaha illallah seperti kita ini. Yang ketiga adalah kolega. Ya, kolega itu biasanya teman seprofesi, ya, sama-sama pedagang, sama-sama ahli tour and travel, sama-sama nelayan, sama-sama petani, sama-sama petinju, ya, kolega, sama-sama guru, sama-sama dosen, sama-sama tukang las, ya. Maka ia harus mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah. Hal ini penting agar ia mendapatkan pahala atas usaha, harta, serta waktu yang ia luangkan untuk kunjungan tersebut. Jadi bapak-bapak sekalian, kita berkunjung itu waktu kita habis nggak? Habis. Berkunjung minimal
Ya, dari rumah kita jalan berapa menit? Dari rumah kita jalan katakanlah 10 menit, ya kan? PP berarti berapa? 20 menit. Ya, 20 menit. Ngobrolnya 20 menit. 20 menit sama 20 menit 40 menit. Nah, waktu yang kita habiskan 40 menit itu harus dapat pahala, Pak. Nah, itu kalau rumahnya dekat 10 menit ya, seperti dari rumah Pak Jumari ke rumah saya. Itu kalau 10 menit. Kalau misalnya kita ke Kemiling, Kemiling nggak dapat Pak 10 menit Pak Kemiling. Kemiling itu minimal betul setengah jam. Setengah jam. Setengah jam pulang pergi sejam. Ngobrolnya sejam, berarti 2 jam. Nah, 2 jam itu harus dapat pahala. Nah, jadi kita sudah mengorbankan waktu, ya, kita sudah mengorbankan harta. Apa itu harta? Bensin. Bensin itu kan harta, Pak. Ya, ada nggak yang motornya pakai air? Nggak ada kan, bensin semua. 1 korban waktu, 2 korban harta. Kemudian tenaga, ya, tenaga. Kita ke sana kan nggak mungkin lagi dalam keadaan di opnam kan? Kan nggak mungkin. Kita kan tenaganya sehat, ya, mengeluarkan tenaga, waktu, uang itu harus dapat pahala dari Allah. Maka niatnya harus ikhlas, ya. Silakan mulai setelah pengajian ini, bapak-bapak punya planning untuk ziarah, ya, untuk berkunjung. Ya, mungkin pertama ke rumah para ustadz dulu lah ya. Jangan sampai sudah ngaji puluhan tahun, nggak tahu rumahnya Ustadz Agus di mana. Bapak udah ngaji berapa tahun? 15 tahun. Tahu nggak rumahnya Ustadz Agus? Nggak tahu. Harus tahu, Pak. Rumahnya Ustadz Agus, rumah saya Pak Jumari, rumahnya Ustadz Yusef, ya. Oleh karena itu adalah ia meniatkan mengunjungi saudaranya demi cinta hanya karena Allah semata, untuk menyambung tali silaturahim sebagaimana yang Allah perintahkan dan mengharapkan pahala yang Dia janjikan, ya. Saya bacakan sebuah hadis, terjemahannya Pak, biar waktunya singkat karena ngaji maghrib isya itu singkat banget Pak. Saya baru menerangkan 1 poin, tahu-tahu Ustadz, ya. Tuh. Makanya saya lebih senang ngaji itu ba'da isya, ya. Selesainya jam 10 malam. Ya. Bahwa seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dalam perjalanannya. Allah mengutus seorang malaikat atau semalaikat lah, bukan seorang. Jadi kalau malaikat pakai orang nggak cocok. Seorang malaikat nggak cocok ini. Semalaikat. Nah, semalaikat. Allah mengutus semalaikat kepadanya dalam perjalanannya. Ketika telah bertemu, malaikat itu berkata kepadanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Malaikat itu berkata, "Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar?" Ia lalu menjawab, "Tidak. Hanya saja aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah." Jadi itu Pak ya. Jadi ini yang orang betul-betul berkunjung karena Allah, bukan karena punya hajat, ya, bukan karena ingin minjem duit. Meskipun minjem duit itu boleh, tapi dia berkunjungnya itu karena Allah. Saya cinta dengan Jumari, maka saya datangi Jumari. Saya cinta dengan Pak Yusef, saya datangi Pak Yusef. Saya cinta dengan guru saya datangi guru saya. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, makna madrajatuhu adalah perjalanannya, maka tarubbuha adalah untuk memperbaiki atau mengurusnya. Jadi ini adalah orang-orang yang ingin mengunjungi seseorang, ya, kita berziarah, berkunjung, tapi niatnya semata-mata karena cinta, karena Allah. Ya. Di sini kan kalimat malaikat bertanya kan, "Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar?" Kamu ke sana ngapain?
saya mau cari oleh-oleh haji. Nah, itu lain ya. Berarti ada nikmat yang mau dikejar ya. Mengunjungi orang yang pulang haji supaya dapat oleh apakah sorban, apakah minyak wangi, apakah peci, apakah kurma. Nah, kalau bisa kita jangan seperti itu. Jangan. Udah berkunjung aja. Kasih oleh-oleh alhamdulillah enggak apa-apa. Ya, jangan sampai keterlaluan amat. Orang kaya ini pergi jauh-jauh nggak ngasih apa-apa. Jangan. Kita nggak boleh ngomong begitu ya. Itu urusan dia dengan Allah ya. Jadi kalau soal ngasih oleh-oleh atau enggak, jangan kita jangan mempergunjingkan. Itu haji tapi pelit ya. Masa datang ke sana nggak dikasih apa-apa? Jangan. Udah biarin aja. Itu pelit, urusan dia dengan Allah. Jadi itu contoh kalau kita ingin mendapatkan pahala. Dan malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Kenapa? Karena engkau mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Jadi usahakan Pak, kalau kita berziarah, berkunjung ke rumah Ustadz Agus, ke rumah Pak Jumari, ke rumah Pak Yusef, ke rumah Ustadz Khairuddin, ke rumah saya, ke rumah Ustadz-Ustadz yang lain, ya itu karena Allah. Ya. Yang kedua, ya tadi niat Pak ya, niat ya. Tidak terlalu sering berziarah hingga berlebihan. Jadi kita berkunjung itu nggak tiap minggu Pak. Ya. Kamu tiap minggu kenapa ke rumah Ustadz Agus? Wah ini saya mengamalkan pengajiannya Ustadz Nurdin. Jangan. Itu salah tafsir itu ya. Salah tafsir. Jangan keseringan ya. Jangan keseringan ya, mungkin setahun 2 kali cukup lah ya. Setahun 2 kali ya. Nah, sip. Ya. Ya. Betul. Setuju. Bapak tahu nggak artinya Pak? Itu bahasa Arab itu tadi, ya. Nah, berziarahlah jarang-jarang, ya, jarang-jarang maka akan bertambah kenikmatan. Jadi kalau kita berziarahnya itu jarang-jarang itu nikmat Pak. Waduh kangen kita ya, jarang ketemu, pelukan. Tapi kalau tiap minggu ketemu nggak ada nikmat, nggak ada, ya. Zur ghibban tazdad hubban ya. Jadi beliau ternyata seperti Imam Syafi'i yang ngaji sama Imam Malik ya. Imam Malik belum menyampaikan materinya, beliau sudah hafal. Mirip dengan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan begitu ya. Buku pelajaran syekhnya itu udah di luar kepala, udah ngelotok ya. Zur ghibban tasdad hubban, berkunjunglah sekali waktu niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dan Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang meriwayatkan dua, Imam Baihaqi dengan Al-Bazzar ya. Jadi yang beliau sampaikan tadi adalah hadis Pak, hadis ya, hadis ada di sini. Jadi tidak terlalu sering ya. Kalau setahun 2 kali cukup ya. Cuma di daerah saya Pak, di Tegal, saya orang Tegal Pak, ya, orang Tegal. Di daerah saya itu ada pepatah nggak enak Pak pepatahnya. Tapi perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau rumahnya dekat-dekat itu mambu TAI, nah itu ya kalau dekat-dekat. Tapi kalau jauh-jauh bau wangi, ya. Jadi orang Tegal itu kalau saudara kandungnya itu berdekatan, itu berantem terus. Berantem cekcok. Baik urusan air, urusan selokan, urusan semacam. Tapi kalau jauh, ambu wangi. Ya, ambu wangi itu harum. Itu pepatah dari Tegal, ya. Jadi dekat bau TAI, jauh bau wangi, ya. Itu juga mungkin terinspirasi dari sini ya. Artinya kalau kita terlalu sering ketemu, lama-lama aib kita kelihatan. Saudara melihat aib kita setiap hari, kita melihat aib saudara setiap hari. Akhirnya apa? Akhirnya jijik. Ya. Tapi kalau jarang ketemu,
woi apa kabar? Masya Allah, Masya Allah. Ada orang ketemu, jadi rasanya wangi terus, ya, wangi terus. Ya. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Jadi mau berkunjung itu cari waktu yang tepat, ya, cari waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat jika memungkinkan, sebab tidak layak jika seseorang mengunjungi orang lain pada pagi buta. Pagi buta itu berarti habis subuh masih gelap. Ya, habis subuh masih gelap. Dan ada orang Bandar Lampung yang ke rumah saya habis subuh masih gelap. Ada, Pak. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya, ada. Orangnya nggak ada di sini, nggak ada. Ya, orangnya nggak ada di sini. Tengah hari juga termasuk kurang baik. Tengah hari itu pas matahari ada di atas kepala, ya. Kemudian larut malam, ya, datang jam 11 malam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, jam 11 malam. Ya, gitu. Bapak ini tahu aja. Sebab waktu-waktu itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat. Ya, waktu yang tidur dan beristirahat. Jadi jangan berkunjung pada saat yang kita kunjungi itu adalah waktu-waktu untuk tidur dan beristirahat, kurang tepat, ya. Lebih baik ditunda, kita nanti habis sholat asar aja lah. Nah, habis sholat asar itu rata-rata jarang tidur, terkecuali jika ada kepentingan yang mendesak atau seseorang telah meminta izin sebelumnya untuk berkunjung pada waktu tersebut, ya. Kecuali memang kepentingannya itu mendesak betul. Misalnya minta tanda tangan, karena kalau tidak ditandatangan sekarang, maka laporan tidak bisa diupload. Kalau laporan tidak bisa diupload, maka semua keuangan tidak akan cair. Wah, tidak akan cair. Pak, tolong Pak, ini harus ditandatangan sekarang ini. Ini mau saya upload ke YouTube lagi. Akan saya upload ke aplikasi. Nah, itu ya. Nah, itu kecuali yang keperluan mendesak mendadak. Atau kita sudah janji sebelumnya. Misalnya Pak Jumari janji, Pak Nurdin, saya mau ke rumah antum. Kapan? Kata Pak Jumari ini, saya bisanya jam 11 malam. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya sudah mengizinkan kan? Nggak apa-apa, jam 11 malam untuk rumah saya. Karena sudah saya izinkan. Kalau mendadak jangan. Jangan. Jadi cari waktu yang tepat. Itu yang ketiga, ya. Cari waktu yang tepat. Yang keempat, menjaga adab-adab isti'zan. Hendaknya seseorang menjaga adab-adab yang telah disebutkan dalam pembahasan isti'zan, maka silakan merujuk ke sana, yaitu tentang adab-adab bertamu, ya. Jadi adab-adab bertamu itu maksudnya setelah kita sampai, ya, bertamu. Sudah saya baca tadi, Pak, di rumah. Nanti saya bacakan belakangan saja, ya. Yang kelima, nanti adab-adabnya belakangan, termasuk tata cara makan juga ada adabnya. Yang kelima, menundukkan pandangan terhadap privasi ahli bait. Jadi menundukkan pandangan. Jadi kita bertamu itu mata kita jangan jelalatan, Pak, jangan jelalatan matanya, kita tunduklah, ya, tunduk. Sebab kalau kita sampai matanya jelalatan, tahu-tahu pas yang ke sana ketemu istrinya atau ketemu anaknya yang gadis lagi baru keluar dari kamar mandi atau apa, ya. Jadi kan itu nggak bagus, ya. Jadi jangan sampai privasinya terbongkar. Privasi itu adalah sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya, rahasia dalam arti aurat, ataupun mungkin ada barang-barang baru, misalnya ada motor baru dan lain-lain, ya. Menundukkan pandangan. Apabila seseorang mengunjungi suatu kaum di rumah mereka, maka wajib atasnya menundukkan pandangan terhadap privasi anggota keluarga mereka. Janganlah ia mengumbar pandangannya supaya terhindar dari melihat privasi mereka, dan janganlah ia mempunyai keinginan tersebut di dalam hatinya, ya. Jadi privasi itu kan bisa melihat aurat, Pak, ya, aurat. Bisa juga melihat barang itu misalnya motor atau laptop atau jam dinding. Kemudian aku pengen loh punya jam dinding kayak itu,
bagus loh. Nah, terus sama nanya, Mas itu jamnya beli di mana sih Mas? Harganya berapa sih? Nah itu nggak sopan begitu. Ya, apalagi aku pengen loh ya kayak gitu loh. Nyarinya di mana sih nyarinya? Jangan, ya, jangan menyampaikan keinginannya, jangan. Nanti kalau ketemu orang kayak yang sifatnya akhlaknya kayak Rasulullah, dia dikasihkan. Ya udah, tuh Abel, itu jam dinding itu untuk kamu, dikasihkan karena punya keinginan kan. Maka jangan menunjukkan keinginan, jangan menunjukkan keinginan. Janganlah ia mengumbar pandangannya supaya terhindar dari melihat privasi mereka, dan janganlah ia mempunyai keinginan dalam hatinya, ya. Pas nengok begini nggak sengaja, anak gadisnya cantik, terus aku ini kalau nambah istri asik kali ya. Nah, akhirnya punya keinginan yang macam-macam, keinginan nambah istri, keinginan bayangannya udah enggak ya. Jadi makanya menundukkan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Ya, pandangan mata yang khianat itu ya mata keranjang, ya, dikit-dikit ngelirik. Nah, itu ya, dikit-dikit ngelirik. Dan Allah mengetahui isi dadanya. Apa yang ada di dalam dada, yang gemuruh dalam dada, itu Allah tahu. Surat Al-Mu'min ayat 19. Surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa? Al-Mu'min, ya, Al-Hujurat di mana? Ya, itu surat An-Nur. An-Nur atau Al-Ahzab itu? Al-Hujurat ya. Ya. Baik. Nah, ini yang ayat yang ini saya bacakan ini tafsir dari Ibnu Abbas mengerikan, Pak. Udah pernah dengar belum tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Tafsir tentang ayat bahwa Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan Allah tahu isi hati seseorang. Tafsirnya sudah pernah tahu belum, Pak? Belum ya? Saya baca ya. Jangan kaget. Berkaitan dengan tafsir ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seorang laki-laki masuk kepada ahli bait, masuk tuan rumah, ahli bait itu tuan rumah, sementara di antara mereka ada wanita cantik, atau lewat seorang wanita cantik. Bila mereka lengah, laki-laki itu pun melihat kepadanya, mencuri pandang. Jika mereka memperhatikan, maka ia pun menundukkan pandangannya. Jadi kalau si cewek itu melihat ke kita pura-pura gini. Nah, padahal kita pengen begini terus. Tapi karena si ceweknya itu ngeliatin kita, nah, pura-pura kita malu dan takut. Ya. Saya ulangi. Bila mereka lengah, mereka di sini cewek-cewek, Pak ya, cewek-cewek cantik yang di rumah itu, ya. Bila mereka lengah, laki-laki itu pun melihat kepadanya. Jika mereka memperhatikan, maka ia pun menundukkan pandangannya. Jika mereka lengah kembali, lengahnya dua kali, laki-laki itu pun kembali melihatnya. Jadi ini Ibnu Abbas sedang menafsirkan ayat tadi, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ceweknya lengah, dia lihat lagi, ya. Kalau ceweknya lihat kita gini, ya. Ceweknya lengah, kita lihat lagi. Nah, itu ya. Lengah, lihat. Dia melihat ke kita begini, ya. Ini sedang menafsirkan ayat tadi. Dengarkan, Pak, belum selesai ini. Jika mereka kembali lengah, laki-laki itu kembali melihatnya, dan jika mereka memperhatikan, ia pun kembali menundukkan pandangan.
Allah mengetahui isi hatinya bahwa laki-laki itu suka seandainya bisa melihat kemaluannya. Itu keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Allah mengetahui isi hatinya bahwa laki-laki itu suka seandainya bisa melihat kemaluannya. Maka wajib ia menghiasi diri dengan ketakwaan dan muraqabah kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi seorang yang berkunjung harus dihiasi dengan takwa dan muraqabah kepada Allah, ya. Udahlah, nggak usah matanya jelalatan begitu. Kalau misalnya kita udah tahu sebelumnya bahwa istrinya Pak Jumari cantik banget, istrinya Pak Khairuddin cantik banget, ya kita nunduk aja, ya. Jangan kayak apa sih, ya, jangan, nggak usah kayak apa, nggak usah. Ya. Yang kelima itu ya, menundukkan pandangan. Mas, berapa menit lagi? Hah? Jangan begitu. Yang keenam, hendaknya seseorang tamu duduk di tempat yang telah diizinkan oleh pemilik rumah. Apabila tuan rumah menempatkannya di sebuah kamar tertentu, maka janganlah ia berpindah tempat tanpa seizin pemilik rumah. Sedang jika pemilik rumah mempersilahkan ia duduk di tempat tertentu, maka hendaklah ia duduk di sana dan jangan berpindah tanpa izin pemilik rumah. Sebab bisa jadi pemilik rumah menempatkan tamunya di tempat tertentu dengan tujuan agar privasi atau aurat mereka tidak tersingkap. Ya, itu udah saya lakukan. Jadi misalnya bangku di rumah saya begini nih Pak, letter U ya, letter U. Nah, kalau tamu saya suruh duduk di sini, maka akan melihat dalaman rumah saya. Maka tamu nggak saya izinkan duduk sini, tamu saya izinkan duduk di sini, sehingga yang dilihat gambar Ka'bah, ya. Ruangan tamu saya kayak gini, tempat duduknya, ya. Nah, kalau tamunya duduk di sini, maka akan melihat isi dalam rumah saya, ya. Pak Ustadz, mestinya dalamannya ditutup pakai hordeng, pakai triplek, pakai satir. Iya sih, yang bagus begitu, ditutup pakai satir. Saya kadang-kadang nutup pakai pintu. Jadi pintunya tak buka gini, seret. Nah, sehingga fungsi pintu itu sebagai pengganti hordeng, ya. Maka saya kalau ada tamu saya suruh duduk di sini supaya pandangan matanya langsung ke tembok melihat gambar Ka'bah, ya. Nah, itu. Jadi bisa jadi si tamu tuh nyuruh Bapak di sini, itu kita harus nurut. Jangan, wah aku nggak mau di sini, aku mau di sini. Jangan. Tamu nggak boleh ngatur, nggak boleh, ya. Sebab bisa jadi si tuan rumah punya maksud, ya, seperti saya tadi, ya. Demikian juga misalnya Bapak nanti di kamar situ ya, kamar situ memang saya sengaja saya buat untuk tamu. Ya sudah, pindah di kamar situ, jangan pindah-pindah kamar, ya nggak boleh. Itu yang keenam, ya, jangan pindah tempat duduk dan jangan pindah kamar. Yang ketujuh, jangan mengumbar pandangan untuk melihat-lihat perabot dan barang-barang lain di sekitarnya. Jadi ternyata mata kita itu di samping harus ditundukkan pandangan untuk jangan sampai melihat perempuan cantik di rumah itu, juga mata kita untuk tidak melihat perabot. Ya, seperti tadi saya contohkan ya, misalnya ada jam dinding dari Swedia itu, Mas, itu jam dinding bagus amat Mas, beli di mana sih Mas? Aku pengen loh. Jangan, ya, jangan. Bisa melihat jam dinding, bisa melihat rumah, motor, mungkin ada motor listrik baru ya Pak, motor listrik baru keluar dari pabrik, kita punya, kemudian, motornya bagus amat ini, saya baru lihat loh seumur hidup loh motor kayak gini. Nggak usah lah, nggak usah begitu. Udah pokoknya no comment. Terus matanya jangan jelalatan. Mau motor listrik, mau motor bensin, mau motor diesel, terserah, ya. Banyak orang yang merasa risih apabila tamunya melihat-lihat perabot dan barang-barang lainnya yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi jika ditanyakan kepadanya, ini berapa harganya, atau di mana sih Anda belinya, dan menunjukkan rasa takjub kepada perabot ini atau dinding ini dan lain-lain. Ya, jadi jangan, ya. Jangan matanya takjub kepada perabot, ya. Kalaupun memang sebenarnya ada perabot, sudah kita dibatin saja. Kita hanya boleh dibatin gucinya bagus. Nah, udah dibatin aja, udah jangan dikeluarkan. Mas,
ini kuncinya bagus loh, beli di mana nih kuncinya ini? Nggak usah ya. Itu yang ketujuh, jangan mengumbar pandangan untuk melihat perabot dan barang-barang lain. Yang kedelapan, jangan mengangkat suara di dalam rumah. Ya, jadi seorang tamu suaranya harus pelan. Ya, Ustadz, saya mohon maaf baru bisa berkunjung sekarang, ya nggak apa-apa, jangan teriak-teriak. Ustadz, gimana sih? Masa kemarin saya datang ke sini 4 kali Ustadz nggak ada? Teriak-teriak itu, jangan ya. Jangan teriak-teriak, jangan suaranya jangan ngegas itu, jangan ngegas. Yang boleh digas itu motor, Pak. Brum, 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 ya. Suara kita jangan digas, jangan. Suara kita slow aja, ya. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan saya dapat berkah dari rumah ini. Udah itu aja. Hendaknya seorang tamu tidak mengangkat suara karena dapat mengganggu orang-orang yang dikunjunginya. Ya, jelaslah yang dikunjungi nggak mau. Beberapa saat yang lalu ada tamu wali murid, Pak, wali murid sekolah datang ke sekolahan. Mencak-mencak Pak dia. Ngomongnya keras, ngebrak meja segala macam. Nah ini termasuk juga wali murid yang kurang berakhlak. Ya. Mestinya datang baik-baik. Ibu, saya bisa ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Ibu, bisa nggak saya ketemu dengan Ketua Yayasan? Ini mau nggak? Terus masuk ruangan. Jadi napasnya itu kayak udah meledak Pak napasnya itu. Udah kayak mau marah. Dan memang marah. Habis itu keluarkan unek-uneknya, langsung gebrak meja segala macam. Suaranya tinggi. Nah, yang seperti itu jangan ditiru, ya, jangan ditiru. Jadi kita berkunjung baik ke rumah, ke sekolah, ya, dengan hati yang dingin, kemudian dengan suara yang slow. Seorang tamu jangan mengangkat suara tinggi-tinggi saat berbicara, berdebat, dan lain sebagainya. Hendaknya seseorang merendahkan suaranya saat berada di rumah orang lain hingga tidak mengganggu mereka, ya. Jadi tidak mengganggu. Ya. Kalau suaranya mengganggu, mungkin keluarga kita yang mau tidur juga terganggu. Ini tamu kok suaranya kencang banget, pasti diribai, Pak, diribai, pasti. Itu tamu kok ngomongnya keras banget ya. Aku jadi nggak bisa tidur. Itu kan yang kamarnya bersebelahan dengan ruang tamu kan tidak mendengar itu. Ya. Jadi pertama suaranya harus pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waghdud min sautik. Waghdud min sautik. Surat Luqman ayat 19. Ya. Dan lunakkanlah suaramu. Lunakkanlah suaramu. Ya alhamdulillah selama saya bergaul dengan orang-orang Krui di sini, alhamdulillah orang-orang Krui suaranya halus lah ya, lemah ya. Mudah-mudahan yang lain juga seperti orang Krui. Hamir, masya Allah. Jadi kalau suaranya itu tinggi-tinggi seperti himar, ya. Karena seburuk-buruk suara adalah suara himar, ya. Himar itu keledai, ya. Lapis ya. Oke, kalau lapis saya satu lagi. Jangan mencuri dengar atau mengintai pemilik rumah. Jangan mencuri dengar. Memang kalau mencuri HP kelihatan Pak ya, ini HP nih, mencuri kelihatan. Tapi kalau mencuri dengar ya kelihatan. Tapi kok kupingnya pasang. Ini di dalam cewek lagi ngomong ngapain nih cewek ini sambil dengar dia. Lagi mikirin habis pulang dari salon. Nah, jadi tahu bahwa anaknya yang cewek itu habis pulang dari salon. Kenapa? Dia mencuri dengar. Jangan Pak, jangan mencuri dengar. Ini memang agak sulit Pak ya, agak sulit. Ya, agak sulit. Ya, pokoknya gimana lah caranya? Ya mungkin caranya kita sambil baca atau sambil buka WA atau apalah gitu ya. Supaya konsentrasi kita jangan ke dalam kamar orang gitu loh. Kalau konsentrasi ke dalam kamar orang berarti kan kita mencuri dengar, ya, mencuri dengar. Sebagian orang memasang kedua telinganya untuk mendengarkan pembicaraan pemilik rumah di kamar sebelah atau pembicaraan pemilik rumah dengan keluarganya.
atau pembicaraan para wanita di rumah itu dan lain sebagainya. Perbuatan seperti ini tidak sepantasnya dilakukan, bahkan itu termasuk pengkhianatan. Terlebih lagi jika diiringi dengan niat yang buruk. Ya, jadi saya kira untuk hari ini kita sudah belajar 9 adab dalam berziarah. 1, niat ikhlas karena Allah supaya dapat pahala. Ya, kita sudah berkorban bensin, sudah berkorban waktu, sudah berkorban tenaga. Kalau mendapat pahala dari Allah, sayang. Niat. Yang kedua, tidak terlalu sering. Ya, tidak terlalu sering. Ya. Yang ketiga, memilih waktu yang pas. Ya, jangan waktu-waktu sedang istirahat. Yang keempat, menjaga adab-adab. Ya, di antaranya adalah menundukkan pandangan. Ya, apalagi kalau misalnya yang kita kunjungi kebetulan istrinya belum berjilbab yang rapat seperti istri kita, ya, jilbabnya asal-asalan lah itu ya. Nah, maka kita harus lebih hati-hati lagi, Pak. Kalau kita berkunjung kepada rumah kawan-kawan kita, kebetulan istrinya belum berjilbab yang rapat, ya kita harus lebih berhati-hati lagi, menundukkan pandangan, ya. Ya jangan, wah mumpung, naudzubillah min dzalik. Yang ke-6, duduklah di tempat duduk yang dipersilahkan. Dan misalnya kita diberi kamar, jangan pindah-pindah kamar. Yang ke-7, jangan mengumbar pandangan kepada barang-barang atau perabot-perabot yang ada di sekitar itu. Baik itu guci, baik itu sepeda listrik, jam dinding, dan sebagainya. Yang ke-8, jangan mengangkat suara, ya, jangan bengok-bengok. Yang ke-9, jangan mencuri dengar, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan karena ini sudah waktu Isya, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.